Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Damayanti dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang 2021-14339. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu uraian yang sistematis dan metodis tentang suatu hal atau masalah. Setelah melihat pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat ilmu pengetahuan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan harus ada objek atau adapun objek ilmu pengetahuan adalah objek material dan formal. Materi. Syarat berdirinya ilmu pengetahuan. Persyaratan pokok suatu ilmu harus mempunyai objek tertentu. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan metode-metode sesuai. Suatu ilmu pengetahuan harus menggunakan sistematis tertentu. Persyaratan tambahan. Suatu ilmu pengetahuan harus mempunyai dinamika. Suatu ilmu pengetahuan harus praktis. Suatu ilmu pengetahuan harus diabadikan dengan kesejahteraan umat manusia. Ilmu pendidikan sebagai normatif, teoritis, dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif adalah sebagai ilmu pengetahuan normatif. Ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berdiri berbicara masalah baik atau buruk dari perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan tentang bertingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan, keeratan, kohesi antar manusia, hubungan sosial manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu yang bersifat teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan termasuk pengetahuan normatif karena berkaitan erat dengan pandangan tentang manusia, nilai dan norma hidup yang membentuk kepribadian manusia, anak didik. Ilmu pendidikan bersifat teoritis praktis karena berkaitan dengan strategi tindakan mendidik atau praktek mendidik. Cabang-cabang ilmu bantu pendidikan. Menurut Logeveld 1952 mengklarifikasikan cabang ilmu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pendidikan teoritis. Yang kedua, ilmu pendidikan sistematis. Yang ketiga, ilmu sejarah pendidikan. Yang keempat, ilmu perbandingan pendidikan. Dan yang kelima, ilmu pendidikan praktis. Ada juga ilmu metodik, yaitu terdiri dari pendidikan keluarga, pendidikan keagamaan. Ilmu bantu yang diperlukan adalah ilmu pendidikan antara lain. Ilmu-ilmu biologi, misalnya embriologi, atonomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Ilmu jiwa, misalnya ilmu jiwa umum, ilmu jiwa perkembangan, ilmu jiwa sosial, ilmu-ilmu sosial, misalnya sosial, ekonomi, hukum, dan lainnya. Terima kasih, itu saja video dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.